Marc Marquez gagal mempertahankan tren kemenangan beruntun. Setelah berhasil meraih kemenangan saat balapan sprint race di Barcelona, Catalunya kemarin, hari ini Marc Marquez harus mengakui keunggulan sang adik, Alex Marquez yang berhasil keluar sebagai juara, mengalahkan dirinya di sirkuit de Barcelona, Catalunya. Dan inilah hasil Grand Prix hari ini. Alex Marquez berhasil meraih kemenangan dengan mengalahkan sang kakak, Marc Marquez, yang harus puas finish di posisi kedua. Di posisi ketiga secara mengejutkan, Enea Bastianini berhasil mengalahkan Pedro Acosta yang harus puas finish di tempat ketiga. Sementara Fabio Quartararo yang kemarin berhasil tampil bagus dengan finish kedua di sprint race, kali ini harus puas finish kelima di belakang Acosta. Sementara di posisi keenam ditempati oleh pembalap asal Jepang Ai Ogura yang sempat berduel dengan Pecco Bagnaia yang harus puas finish di tempat ketujuh. Namun walau cuma berhasil finish di tempat ketujuh, Pecco Bagnaia tampil sangat gemilang karena mengawali balapan dengan start dari posisi ke-21. Seri ke-15 di sirkuit de Barcelona Catalunya ini sangat menarik dan sulit diprediksi. Karena di sirkuit ini banyak menghadirkan drama tak terduga sejak sesi Free Practice 1, Free Practice 2, kualifikasi dan sprint race yang secara tak terduga memunculkan nama-nama pembalap yang berbeda yang berhasil mencatatkan waktu terbaik atau jadi yang tercepat sehingga sulit untuk memprediksi siapa yang akan jadi terbaik di Catalunya. Berdasarkan data, pada Free Practice 1 berhasil menjadi yang tercepat adalah Pedro Acosta, disusul Johan Zarco di tempat kedua dan Marc Marquez di posisi ketiga. Kemudian saat Free Practice, yang mana ini adalah babak straight to Q2 atau langsung lolos ke Q2, menampilkan pembalap berbeda yang menjadi pembalap tercepat. Adalah Brad Binder disusul Pedro Acosta dan Alex Marquez. Kemudian memasuki hari kedua, yaitu pada hari Sabtu, pada Free Practice 2, kembali memunculkan nama yang berbeda. Joan Mir menjadi yang tercepat, disusul Alex Marquez dan Fabio Quartararo. Dan saat Q2 berlangsung, Alex Marquez menjadi sangat dominan dengan menjadi yang tercepat, sekaligus menorehkan new all-time lap record dengan catatan waktu 1 menit 37,536 detik dan berhak meraih pole position mengalahkan Fabio Quartararo di tempat kedua dan Marc Marquez di tempat ketiga. Nah, sampai di sini belum terlihat pembalap yang dominan karena dalam 4 sesi tersebut menghasilkan pembalap berbeda yang berhasil meraih catatan waktu tercepat. Hingga saat sprint race, Alex Marquez terlihat sangat mendominasi jalannya lomba, memimpin jauh di depan dengan catatan waktu hingga berjarak 1,5 detik lebih cepat dari sang kakak sebelum akhirnya terjatuh saat balapan menyisakan 4 lap, sehingga di sprint race Marc Marquez berhasil menjadi pemenang, disusul Quartararo di posisi kedua dan Acosta yang berhasil finish di posisi ketiga. Dan sekali lagi ini menghasilkan 5 pembalap berbeda yang menguasai Catalunya sejak sesi Free Practice 1, Free Practice 2, kualifikasi dan sprint race. Hingga tiba pada balapan utama atau Grand Prix, akhirnya Alex Marquez berhasil mematahkan dominasi Marc Marquez yang telah meraih 7 kemenangan beruntun di Grand Prix. Alex menjadi juara mengalahkan Marc Marquez yang harus puas di posisi kedua. Dan dengan hasil ini poin Marc Marquez menjadi 487, sedangkan Alex Marquez menjadi 305 poin dan selisih kini menjadi 182 poin. Sehingga dengan kemenangan ini, Alex Marquez hampir memupus peluang Marc Marquez mengunci gelar juara dunia MotoGP 2025 di San Marino. Dengan kata lain, Marc Marquez hampir mustahil dapat mengunci gelar di San Marino. Karena jika di San Marino nanti Marc Marquez menang di sprint race dan Grand Prix,
maka Marc Marquez akan memperoleh 37 poin, sehingga total poin Marc Marquez akan menjadi 524 poin. Sedangkan setelah seri San Marino, masih ada 6 seri dengan 222 poin yang diperebutkan. Dan saat ini poin Alex totalnya adalah 305 poin, dan hampir tidak mungkin jika Alex tidak bisa memperoleh hanya 4 poin di sprint race atau di Grand Prix. Sehingga peluang Marc Marquez untuk mengunci gelar juara dunia MotoGP 2025 di San Marino semakin sulit. Sehingga lebih masuk akal jika Marc Marquez akan mengunci gelar di Motegi Jepang. Drama demi drama terjadi di sirkuit de Barcelona Catalunya. Melihat hasil sejak Free Practice 1 hingga balapan utama, pabrikan di luar Ducati sudah sangat berkembang dan cukup seimbang, karena di posisi 5 besar selalu ada 5 pabrikan kecuali Aprilia yang menurun. Dan kabar gembira bagi pecinta Ducati yang saat ini kembali meraih juara dunia konstruktor, walau masih menyisakan 7 seri tersisa. Dan melihat hasil para pembalap Ducati, kini Ducati sudah kembali menjadi motor yang terbaik lagi saat ini. Nah, minggu ini pecinta balap MotoGP akan kembali disuguhi persaingan seru di seri ke-16, yaitu di San Marino, Italia, yang akan digelar pada tanggal 12-14 September mendatang.